analisis break-even point. Nah, break-even point ini kata lainnya adalah analisa balik modal. Jadi pada saat kapan itu dikatakan bahwa bisnis kita itu balik modal? Oke, suatu bisnis itu balik modal apabila jumlah pendapatan sama dengan jumlah biayanya. Nah, itu bisnis dikatakan balik modal. Jadi seri. Nggak untung, nggak rugi. Nah, biaya di dalam pengertian analisa balik modal ini dibagi dua, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap itu apa? Biaya tetap adalah biaya yang berapapun tingkat atau berapapun volume produk-produknya itu tidak terpengaruh. Contohnya adalah biaya gaji. Biaya gaji itu mau kerjanya banyak, mau hasilnya banyak, hasilnya sedikit, tetap saja segitu. Biaya listrik, biaya sewa, dan segala macamnya. Nah, kalau biaya variabel itu sangat tergantung dengan jumlah produk. Makin banyak produknya, makin besar biayanya. Nah, contohnya apa ya? Biaya bahan baku. Oke. Nah, untuk menghitung BEP, BEP ini adalah kata lain dari break even point. Nah, rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan price, harga jual, dan variable cost. Ini contohnya ya, tolong dibacain. Nah, BEP ini ada dua, ada BEP unit dan ada BEP rupiah. Kalau BEP unit ini adalah fixed cost dibagi dengan selling price kurang dengan variable cost. Oke, coba dari contoh itu. Fixed cost-nya berapa? Berapa fixed cost-nya? Selling price berapa? Harga jual. Halo? Iya, Pak. Ya, berapa harga jualnya? Rp150, Pak. Oke, terus variable cost-nya? Variabel cost 50. Oke. Jadi sama dengan bagi berapa? Hasilnya berapa ini? 5.000. Nah, jadi dari contoh tadi itu, pada tingkat produksi 5.000 unit, dengan ini 5.000 yuk. Nah, apabila produksinya 5.000 unit, berarti kita baru pulang balik modal gitu. Modalnya kembali. Nah, ini kita coba ini. Ini 5.000 unit. Coba kita coba sekarang ya. 5.000 unit. Harga jualnya berapa? Harga jualnya. Oke, ini berapa? Ini berapa? 150. Oke, sementara kalau 5.000 unit dikali berapa? Dikali berapa tadi? Itu yang variabel cost-nya. 50. Sama dengan 250. Ya. Terus
Nah, ini Itu bukannya 150 ya? oh ya. Terima kasih. Thank you. Nah, ini ditambah dengan ya, mungkin begini aja lebih baik. Ini kita nyobain, kita tes apakah rumus kita benar. Ini tambah berapa? Fixed cost-nya. Nah, tambah 200.000, sama dengan 250.000. 750.000. Nah, ini adalah cost-nya. Semua ini adalah biayanya. Biaya untuk membuat 5.000 unit tadi. Ya. Jadi ini hasil penjualannya 750.000. Ini adalah biayanya, biaya produksinya. Ya. Ini variabelnya dikali 5.000, ini fixnya 500. Jadi 750.000. Nah, berarti rumus kita sudah benar. Ini adalah BEP unit. Terus kemudian juga ada lagi satu lagi BEP rupiah. Nah, ada BEP rupiah. Nah, kalau BEP rupiah rumusnya adalah BEP rupiah. Ya, rumusnya adalah apa? Fixed cost dibagi dengan margin. Ya. Margin dibagi dengan selling price. Oke. Nah, coba kita turunin dulu rumusnya ya. Ini fixed cost dibagi dengan margin. Margin itu apa? Margin itu adalah selling price. Ini selling price yang tadi. Dikurangi dengan variable cost. Oke. Terus dibagi dengan selling price. Oke, nah bisa dilanjutin juga. Ya. Jadi begitu. Fixed cost-nya berapa? 500.000. Terus kita bagi dengan 150. 150 kurang 50. 100.000. Ya, dibagi dengan 150.000. Jadi sama dengan berapa itu? Panjangin aja. Oke. Nah, sama dengan 500.000. 500.000 dibagi dengan 100 bagi 150 berapa? 750.000. Ini berapa jadinya hasilnya? 750.000, Pak. Ya, 700 ya, hampir 750.000 juga sama. Oke, jadi sama ya. Nih. Ya, selisih 7.000-an karena berkoma. Jadi tetap pada tingkat penjualan 750.000, ya, produk yang sesuai dengan
sesuai contoh tadi itu balik modal. Sampai di sini paham ya? Ya mudah-mudahan Paham, Pak. paham ya. Oke, jadi kita sudah tahu bagaimana menghitung biaya balik modal. Kita udah bisa membuat analisis balik modal. Oke. Nah, untuk rumus yang ini dengan asumsi bahwa bisnis ini hanya punya satu produk. Kalau dia membuat pasta gigi, ya pasta giginya hanya satu. Menggunakan contoh tadi yang itu, jika harga jualnya naik menjadi 200, maka berapa besar BEP dalam rupiah dan unit? Oke, pertanyaan saya simpel saja. Kalau harganya naik, BEP-nya turun, ya, BEP-nya turun apa naik juga? 200 dikurang 50 berarti 150. 500. Nah, 500 dibagi 150 itu lebih besar atau lebih kecil dari 500 dibagi 100? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Berarti Lebih kecil, Pak. lebih kecil sekarang ya. Sekarang lebih kecil dan sekarang ini ada buktinya. Jadi logikanya kalau harga jualnya kita naikin, berarti BEP-nya lebih kecil. Mau itu BEP unit maupun BEP rupiah. Oke. Paham ya? Jadi kita kalau harganya dinaikin, jadi maksudnya begini, kalau harganya dinaikin kita nggak perlu bikin sampai 5.000. Begitu. Begini kita menganalisanya. Kalau seandainya harganya bisa kita naikin dan ada pembeli, itu sebenarnya lebih bagus untuk pabrik. Ya, kenapa lebih bagus? Karena akan banyak keuntungan yang lain kita peroleh. Misalnya kalau kita membuat 5.000 itu kita menghabiskan waktu 8 jam. Nah, kalau kita bikin 3.300, kalau nggak salah tadi 3.333 itu hasilnya, berarti kan dalam 6 jam sudah selesai. Jadi kita hemat waktu. Kita hemat energi. Ya, butuh pemakaian listrik lebih sedikit begitu. Nah, kalau seandainya mesin pakai solar, ya berarti solar dibutuhkan lebih sedikit. Begitu ya. Jadi tetap kita pilih yang harganya lebih baik, yang harganya lebih bagus, sehingga kita bisa dapat keuntungan lebih banyak. Ya, mungkin tidak keuntungan di dalam bentuk hasil penjualan, tapi keuntungan dari saving atau penghematan yang lain-lain. Oke. Paham ya?